Ki Ardi pun melanjutkan ceritanya. Kedatangan naga hitam itu menimbulkan pengaruh yang sangat luar biasa, sehingga dengan tiba-tiba saja pertempuran itu berhenti sejenak. Melihat kedatangan naga ini, mereka bertiga yang sedang bertempur menjadi heran. Maka bertanyalah naga yang bersisik emas, "Hai, naga yang sangat sederhana, tanpa menunjukkan tanda-tanda kebesaran apapun, apa maksudmu datangan ke sini?" Naga hitam itu pun menjawab, "Saudaraku, aku datang untuk membantumu." Mendengar jawaban itu, naga yang berbalut intan merasa tidak senang. Lalu katanya, "Saudaraku hanyalah mereka yang dapat menunjukkan tanda kebesarannya." Alangkah sedih hati naga yang kehitam-hitaman itu. Ditambah lagi laki-laki dari bintang kemukus itu pun memakinya pula. "Kau ini mirip sebatang pohon roboh itu akan turut serta dalam permainan ini." Tetapi disabarkanlah hati naga yang sederhana itu dan menjawab dengan, "Terserahlah kata-kata kalian atas diriku, tetapi aku ingin menunjukkan pengabdianku. Kalau demikian, kerjakanlah itu sendiri," kata naga yang bersisik emas. "Ya, kerjakanlah sendiri," sahut naga yang berbalutkan intan. "Baiklah kalau begitu, silahkan kalian beristirahat." Mendengar kata-kata naga hitam itu, alangkah marahnya laki-laki bintang yang merasa dirinya sangat sakti. Maka tanpa mengucapkan sepatah kata pun, langsung diserangnya naga hitam itu dengan kedua belah tangannya yang memegang petir. Tetapi apa yang disaksikan sangatlah mengagumkan. Naga hitam itu melingkar cepat sekali dan dengan sekali menggerakkan ekornya, kedua petir itu pun telah dapat direbutnya. Dan dengan suara menggelegar, petir-petir itu pun dibantingnya di punggung gunung sampai pecah berantakan. Laki-laki dari bintang kemukus itu terkejut menyaksikan hal yang demikian. Tetapi ia pun tak kurang saktinya. Segera kedua tangannya itu bergerak menangkap guruh yang sedang berkeliaran di langit. Maka dengan sekuat tenaga, guruh itu pun dihantamkan ke kepala lawannya. Naga itu melihat guruh yang dengan suara gemuruh mengarah ke kepalanya. Segera menyemburkan angin kencang dari mulutnya, sehingga guruh itu pun terlontar kembali ke arah laki-laki dari bintang kemukus itu. Karena kecepatannya menghindar, laki-laki itu pun tidak hancur karena senjatanya sendiri. Dengan kejadian-kejadian itu, laki-laki tak terkalahkan itu pun menjadi marah sekali. Dikeluarkannya segala kesaktian serta kepandiannya yang terakhir untuk menyerang naga hitam itu. Maka segeralah terjadi pertempuran yang tak terkira dahsyatnya. Tidak hanya di lautan menjadi bergolak, topan mengalir dengan derasnya serta petir menyambar-nyambar. Tetapi segera di hutan-hutan pun menjadi terbakar. Lautan mendidih serta gunung-gunung terlempar berserak-serakan. Kedua lawan yang sedang mengadu tenaga itu telah mempergunakan apa saja yang dapat dipegangnya untuk dijadikan senjata. Maka semakin ketakutanlah segenap penduduk negeri bumi itu. Pada hari yang ketujuh, pertempuran itu bertambah seru dan cepat. Laki-laki bintang kemukus itu telah mengalami perkelahian serat melawan dua ekor naga yang cukup sakti.
tetapi tenaganya masih tetap segar. Tetapi sekarang ia baru bertempur 7 hari melawan seekor naga yang dikatakannya sebagai sebatang pohon yang roboh. Namun ia merasa bahwa tenaganya telah mulai kendor. Ia mencoba menggerakkan segala kesaktiannya, tetapi tidaklah banyak hasilnya. Sekali waktu ia berhasil menangkap ekor naga hitam itu. Lalu dengan tangannya yang kokoh kuat itu, diputarnya naga itu di udara, sehingga menimbulkan angin putaran yang luar biasa, baik di darat maupun di lautan. Banyak gunung dan pulau-pulau yang terangkat dan terlempar bertebaran. Tetapi naga itu tidak pula kehilangan akal. Tubuhnya yang kehitam-hitaman itu tiba-tiba menyala-nyala, sehingga ketika tangan laki-laki dari bintang kemukus itu merasa panas, terpaksa naga itu pun dilepaskan dan terlontar ke udara. Timbullah suatu pemandangan yang mengerikan. Suatu lingkaran api berputar-putar di udara. Sebentar kemudian berubahlah naga itu menjadi gumpalan api yang bergulung-gulung menghantam lawannya. Laki-laki bintang kemukus itu menjadi agak kebingungan. Maka segera ia menghindar dengan terjun ke dasar samudera. Namun api-api itu pun menyusulnya ke dasar samudera dengan api yang masih tetap menyala, sehingga air lautan menjadi mendidih karenanya. Segera laki-laki itu meninggalkan lautan dan terbang ke udara. Naga itu juga tetap mengejarnya. Kemana laki-laki itu pergi, gumpalan api itu tetap menyusul di belakangnya. Sehingga akhirnya laki-laki bintang kemukus itu merasa bahwa ia tak mampu lagi menandingi naga hitam yang dapat menyalakan api dari tubuhnya. Jauh lebih panas daripada api yang keluar dari mulut naga yang bersisi emas, dan jauh lebih berbahaya dari sorot beracun di kedua belah mata naga yang berbalut intan permata. Maka tidak ada jalan lain kecuali kembali ke asalnya. Segera laki-laki bintang kemukus itu pun terbang lebih tinggi dan akhirnya lenyap. Ia berlindung di balik kabut beracun yang memancarkan cahaya yang menyilaukan. Yang menyelubungi dunianya yaitu kemukus. Setelah melihat lawannya kembali ke asalnya, naga hitam itu merasa bahwa tugasnya telah selesai. Segera ia turun kembali ke bumi untuk menemui kedua naga yang bersisi emas dan berbalut intan. Mudah-mudahan setelah ia menunjukkan jasanya, sudilah kiranya kedua naga itu mengaku sebagai saudara. Tetapi alangkah kecewanya, ketika ia sampai di bumi, kedua ekor naga itu sudah tidak ada lagi. Maka menghadaplah naga hitam itu kepada baginda Raja Bumi untuk menanyakan kalau kedua ekor naga itu sudah mendahului menghadap. Di sepanjang jalan, naga hitam itu selalu bersyukur di dalam hati. Mereka dalam keadaan telah hampir pulih kembali. Orang-orang sudah tidak lagi ketakutan. Agaklah berbangga hatinya kalau ia mendengar beberapa orang menyebut-nyebutnya sebagai pahlawan yang berhasil mengusir laki-laki bintang kemukus yang membawa bencana wabah berbahaya. Tetapi kebanggaan itu disimpannya dalam hati, sebab ia merasa bahwa apa yang dilakukannya adalah amal pengabdian semata. Ketika ia menghadap Raja Bumi, alangkah terkejutnya waktu ia melihat upacara penyambutan yang luar biasa.
Bahkan ia menjadi malu dan kaku. Ketika ia berkesempatan menghadap Baginda, yang pertama kali ditanyakan adalah kedua ekor naga yang bersisik emas dan berbalut intan. Tetapi dengan menyesal Baginda bersabda, "Naga hitam kedua saudaramu itu telah meninggalkan kerajaan bumi di luar pengetahuan kami." Seorang menteri yang melihatnya menanyakan kemana mereka pergi. Naga bersisik emas menjawab bahwa ia akan pergi tanpa tujuan, sebab ia merasa bersalah menghinakan engkau. Sedangkan naga yang berbalut intan berkata bahwa ia minta maaf kepadamu. Juga mereka merasa malu sekali bahwa mereka tak dapat memenuhi janjinya mengusir laki-laki bintang kemukus itu. Naga hitam menjadi sedih sekali. Hampir saja ia meneteskan air mata. Untunglah bahwa ia sadar kalau ia sedang berada di antara mereka yang menyambutnya dengan penuh kebesaran. Dari Baginda, naga hitam itu mendapatkan hadiah sebuah gua yang indah sekali, yang berdinding emas dan bertahtakan intan berlian. Tetapi naga hitam itu masih saja senang berkeliaran di rawa-rawa dan hutan-hutan sebagai daerah permainannya masa kanak-kanak. Sekali waktu masih terasa kesedihan hatinya mengenang kedua ekor naga yang pergi meninggalkannya. Ki Ardi menghentikan ceritanya sejenak. Ia membetulkan duduknya sambil kembali mengamat-amati pahatanya, seolah-olah ingin memahami kesesuaian antar bentuk pahatanya serta isi ceritanya. Sakotro meskipun orang yang kasar, namun rupanya ia gemar mendengarkan dongeng tentang kisah-kisah kesaktian. Karena itu ketika beberapa saat Ki Ardi masih belum melanjutkan ceritanya, ia pun berkata, "Ki Ardi, ceritamu bagus sekali. Tetapi rupanya kau sengaja menjengkelkan kami dengan memutus-mutus ceritamu itu." Sekali lagi Ki Ardi tertawa terkekeh-kekeh. Lalu jawabnya, "Sabarlah Sakotro. Pastilah ceritaku ini akan aku lanjutkan. Nah, dengarkanlah baik-baik. Naga hitam itu sepanjang waktunya masih dipergunakan untuk mengharap pada suatu saat bertemu kembali dengan kedua naga yang dirasanya senasib. Apalagi setelah keduanya mengaku bersalah terhadapnya. Tetapi akhirnya yang paling menyedihkan adalah ketika ia mendengar kabar bahwa terjadilah kerusuhan-kerusuhan di istana Raja Bumi. Banyak bangsawan dan kesatria saling bertengkar, bertempur, bahkan saling membunuh. Soalnya adalah karena mereka berebut untuk mendapatkan putri Baginda yang pernah jatuh cinta kepada laki-laki bintang kemukus. Sedemikian hebatnya perebutan itu sehingga para bangsawan dan kesatria tidak malu-malu lagi mempergunakan laskar pengikutnya masing-masing untuk mencapai maksudnya. Sehingga memang kadang-kadang terjadilah pertempuran-pertempuran kecil di antara mereka. Hampir saja naga hitam itu marah dan mengambil keputusan untuk memusnahkan sekalian bangsawan dan kesatria, malahan kerajaan bumi sekaligus. Tetapi untunglah bahwa ia dapat menyabarkan diri, sebab ia pun pernah merasa berjuang untuknya. Adapun naga yang bersisik emas serta naga yang berbalut intan
memang sebenarnya pergi meninggalkan kerajaan bumi karena menyesal dan malu. Mereka pergi merantau tanpa arah dan tujuan, dengan maksud untuk bertapa dan menjauhkan diri dari masalah-masalah lahiriah. Sebab ternyata tanda-tanda kebesaran yang mereka miliki tidaklah dapat dipergunakan untuk mengatasi lawan yang cukup sakti, bahkan tidak berguna sama sekali. Kabar kepergian kedua ekor naga itu menggembarkan kerajaan-kerajaan di luar bumi, yaitu kerajaan di bawah tanah, di bawah lautan, dan lapisan-lapisan langit. Serentak mereka menyebar panglima-panglimanya untuk menemukan serta membujuk kedua ekor naga itu untuk berpihak kepada mereka masing-masing. Dengan perhitungan kesaktian kedua ekor naga itu digabungkan dengan kesaktian-kesaktian yang telah ada, pastilah dapat mengalahkan kerajaan bumi, walaupun dibantu oleh naga hitam yang sakti. Pada suatu saat sampailah ia di suatu daerah yang kelam, daerah yang sama sekali tak dikenal. Kembali Ki Ardi berhenti, dan kembali pula ia memandangi pahatanya. Sebentar kemudian katanya, "Nah, pada bagian inilah cerita itu aku ambil sebagai bahan pahatanku ini." Daerah kelam itu dikuasai oleh 2 ekor harimau raksasa yang berkulit hitam legam. Ternyata kedua ekor harimau ini pun ingin dapat menguasai kedua ekor naga itu, baik secara halus ataupun secara kasar. Ternyata ketika kedua ekor naga itu menolak bekerja sama dengan mereka, terjadilah suatu perselisihan, sehingga akhirnya pertempuran pun tak dapat dihindarkan. Sebenarnya kedua ekor harimau itu tak dapat menguasai lawannya, kalau saja daerah mereka tidak menguntungkan. Daerah kelam yang penuh rahasia itu sangat membingungkan kedua ekor naga itu, sehingga akhirnya naga itu pun hanya bertahan apabila diserang. Tetapi setelah ia terjebak ke dalam daerah itu, sulit bagi mereka untuk mencari jalan keluar. Sampai sekian Ki Ardi menarik nafas dalam-dalam. Nampaklah lega hatinya, seolah-olah ia telah melahirkan suatu rahasia yang selama ini disimpannya. Tetapi sementara itu Sagotro pun mendesak, "Tidakkah Ki Ardi akan mengakhiri dongeng itu?" "Mengakhiri? Bagaimana aku akan mengakhiri? Kejadian itu memang baru sampai sekian," jawab Ki Ardi. "Baru sampai sekian Ki Ardi?" tanya Sagotro heran. Mahisa Jenar pun tidak kalah herannya, apalagi ketika dilihatnya perubahan garis wajah Ki Ardi. Kesan-kesan kejenakaan yang selama ini selalu tersembur di antara tawanya lenyap sama sekali. Bahkan ketika Mahisa Jenar memandang matanya yang sejak semula sudah mengagumkan, kini seakan-akan dunia ini ada di dalamnya. Tetapi rupanya Sagotro tidak melihat perubahan itu, sehingga masih saja ia mendesak, "Ki Ardi, katakanlah akhir dari dongengmu itu. Nanti aku akan memuji pahatanmu itu pula."
Ki Ardi tersenyum, tetapi senyumnya kosong. Malahan tiba-tiba ia berkata sambil berdiri, "Tunggulah Sagotro. Akhir dari cerita ini masih agak lama. Sekarang aku akan masuk sebentar. Kawanilah tuan ini." Rupanya Sagotra ingin lekas-lekas mendengar akhir cerita itu, sehingga ia menggerutu tak habis-habisnya. Meskipun demikian, Ki Ardi seolah-olah tidak mau lagi mendengarkan. Ia berjalan perlahan-lahan masuk ke dalam goa, dan sejenak kemudian lenyaplah ia ditelan gelap. Maisa Jenar yang melihat perubahan itu menjadi curiga. Tetapi ia sama sekali tak menunjukkan kecurigaannya. Hanya saja karena mungkin segala sesuatu dapat terjadi, maka haruslah ia bersiaga. Apalagi ketika sampai beberapa lama Ki Ardi masih juga belum muncul. Kecurigaan Maisa Jenar menjadi semakin bertambah. Kembali terasa betapa bodohnya, sehingga ia dapat dipermainkan oleh keadaan. Adakah ia sudah berubah menjadi seorang penakut yang selalu diliputi oleh perasaan was-was dan curiga? Sagotro pun akhirnya merasa tidak sabar. Hanya masalahnya yang berbeda. Maka segera ia pun berdiri dan memanggil-manggil Ki Ardi. Tetapi tidak ada terdengar orang menyaut. Tampaknya Sagotro telah terbiasa bergaul dengan Ki Ardi. Tampaknya telah pula Sagotro terbiasa keluar masuk rumahnya. Maka ketika panggilannya tiada mendapat sambutan, segera Sagotro pun berdiri dan melangkah menuju ke mulut goa. Dan sejenak kemudian, ia pun telah lenyap di telan gelap. Saat itu, Maisa Jenar tinggal duduk seorang diri di samping api yang masih menyala-nyala. Bayangan-bayangan yang ditimbulkan tampak selalu bergerak-gerak. Kadang-kadang membesar bagai akan menerkam, dan kadang-kadang mengecil seperti akan lenyap. Suasana malam itu rasanya diliputi oleh suatu rahasia, dan ini sangat menggelisahkan Maisa Jenar. Aneh, bahwa pada saat itu ia telah merasa kehilangan ketenangan. Sejenak kemudian, apa yang digelisahkan ternyata terjadi. Tiba-tiba dengan tak diketahui arahnya, di atas bukit kapur kecil itu, tampaklah sesosok tubuh manusia yang berdiri tegap. Meskipun cahaya api itu samar-samar mencapainya, tetapi tidak dilihatnya wajah orang itu dengan jelas. Meskipun Maisa Jenar yang berpandangan sangat tajam. Segera Maisa Jenar pun meloncat berdiri. Ia tidak tahu maksud orang itu. Tetapi pastilah ia tergolong orang sakti. Sehingga dengan begitu saja, tanpa diketahui arahnya, ia sudah hadir di situ. Sehingga untuk menjaga diri dan segala kemungkinan, segera Maisa Jenar memusatkan pikirannya, mengatur pernafasannya, serta menyalurkan segala kekuatannya ke sisi telapak tangannya, meskipun ia belum bersikap. Melihat kesiagaan Maisa Jenar, orang itu tertawa lirih. Bunyi tertawanya lunak dan menyenangkan. Ketika kemudian orang itu berkata,
Mahesa Jenar menjadi terkejut sampai tubuhnya gemetar. Suara orang itu ternyata kecil dan nyaring. Mahesa Jenar, tidak perlu kau kerahkan ilmumu, Sosro Birowo. Aku tak bermaksud apa-apa. Maafkan aku kalau aku mengejutkan engkau. Ternyata suara itu pernah didengarnya. Ya, bahkan baru saja. Suara itu adalah suara Ki Ardi. Jadi ternyata benarlah dugaannya bahwa Ki Ardi bukanlah orang sembarangan. Apalagi ketika orang itu melambaikan sebilah keris yang tampaknya seperti membara di kegelapan malam. Jantung Mahesa Jenar serasa akan berhenti. Kalau begitu, Tuan adalah Ki Ageng Pandan Alas, sahut Mahesa Jenar tergagap. Iya, sengaja aku bersembunyi di sini untuk membayangi setiap gerak pasing-singan yang aku sangsikan keasliannya. Sebab pasing-singan adalah sahabatku di masa muda, tidaklah tergolong dalam aliran hitam. Dan sementara ini, pasing-singan memelihara murid kesayangannya yang kau lukai. Biarlah aku mengurus keluargaku pula. Kau sementara ini dapat tinggal di sini. Seminggu lagi kau dapat menuai jagung di belakang bukit ini. Baru setelah itu, kau lanjutkan perjalananmu. Sayanglah jagung itu kalau tak ada yang memetiknya, ujar Ki Ardi kemudian. Dengan tak sengaja Mahesa Jenar melangkah maju mendekati bukit kapur itu. Tetapi segera Ki Ardi yang ternyata juga Ki Ageng Pandan Alas mencegahnya. Mahesa Jenar, aku masih belum mempunyai waktu untuk menemuimu. Yang penting kau ketahui adalah tak perlu Sagotro kau beritahu masalah ini. Mungkin ia sudah berubah pikiran, tetapi di dalam keadaan terpaksa, sulitlah ia menyimpan rahasia. Juga kau tak perlu menjelentrehkan cerita yang baru saja aku ceritakan. Aku percaya bahwa pasti kau tahu maksudnya. Kalau aku katakan bahwa naga hitam itu kemudian dikenal dengan nama Kiai Sengkelat. Nah, Mahesa Jenar, kata Ki Ardi kemudian, baiklah aku pergi dahulu. Aku harap kita dapat bertemu lagi dalam keadaan yang lebih baik. Belum lagi Mahesa Jenar sempat menjawab, Ki Ageng Pandan Alas telah pergi dengan cepatnya dan segera lenyap di telan gelap. Sepeninggal Ki Ageng Pandan Alas, kembali Mahesa Jenar merasa bahwa apabila ia berhadapan dengan tokoh-tokoh itu, alangkah kecilnya dirinya. Ki Ageng Pandan Alas, Ki Pasing-singan, dan yang pernah didengarnya lagi gurunya tentang orang-orang yang setingkat dengan mereka itu. Selain gurunya sendiri almarhum, juga yang dikenal dengan sebutan Pangeran Gunung Selamat, Ki Ageng Soro Dipoyono dari pinggang Gunung Merbabu, yang kemudian hampir tak pernah terdengar namanya. Dan juga yang terkenal dengan sebutan yang aneh, Titis Angetan, yang berasal dari Banyuwangi, yang memiliki kesaktian seperti Adipati Blambangan Wirobumi, yang hanya dapat dikalahkan oleh Raden Gajah
pada waktu itu. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Temukan jawabannya di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.